Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Ciuman tergila yang pernah dirasakannya. Tapi aku gak nyaman, Ila. Astaga, kamu ngerti gak sih mana ada suami istri manggilnya Tuan? Dipanggil bapak gak mau, jadi mau panggil apa? Tanya Nazila polos membuat Noran menggeram gemas. Lalu entah dapat dorongan dari mana ia memajukan tubuhnya, mengikis jarak. Kemudian menyapukan bibirnya di atas bibir Nazila. Bibir wanita yang seharian ini mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Dipagutnya bibir pucat itu dengan mesra. Ditekannya tengkuk Nazila agar pagutan itu makin dalam. Nazila ingin menolak, tapi tubuhnya seakan mengkhianati. Matanya yang tadinya membulat perlahan menutup. Seiring sapuan lembut namun sedikit menuntut yang dilakukan oleh bibir Noran. Noran nyodokkan lidahnya di depan bibir Nazila. Sehingga tanpa sadar bibir itu sedikit terbuka. Tak membuang kesempatan, Noran langsung menyusupkan lidahnya ke dalam rongga mulut Nazila. Dan mengobrak-abrik isinya sehingga tanpa sadar Nazila melenguh. Noran sempat melepaskan pagutan itu saat ia merasa Nazila mulai kehabisan oksigen. Tapi setelah nafasnya kembali normal, Noran kembali menyerang bibir itu entah hingga beberapa kali. Tapi yang pasti, ini ciuman terpanjang, terlama dan ternikmat yang pernah ia lakukan. Sedangkan Nazila, ini ciuman tergila yang pernah dirasakannya. Ciuman kedua yang tergila karena memang ini kedua kalinya. Bibirnya dijamah oleh seorang pria dan pria itu merupakan suaminya sendiri. Sang surya mulai tenggelam. Menyisakan semburat jingga di langit yang mulai menggelap. Tampak Nazila masih terpengkur di balkon kamarnya. Ia tengah merenungi jalan hidupnya yang tidak seperti perempuan lainnya. Menjadi seorang istri dari laki-laki yang tak mencintainya, bukanlah keinginannya. Tapi mengapa semua orang tampak menyalahkannya? Mengapa mereka hanya bisa melihat dari satu sisi? Tidakkah mereka tahu, dirinya pun tersiksa terikat dalam hubungan yang abu-abu ini? Matanya kembali menerawang ke arah mentari yang mulai tenggelam. Teringat kembali bagaimana Noran menciumnya dengan lembut dan mesra. Dalam hati Nazila bertanya-tanya, mengapa Noran melakukan itu padanya? Ini merupakan kali-kali kedua Noran menciumnya. Padahal baru pagi tadi ia menciumnya, lalu siangnya ia kembali menciumnya. Sebenarnya apa yang ada di pikiran laki-laki itu? Bukankah ia telah memiliki Sarah? Seharusnya ia melakukan itu bersama Sarah seperti biasanya. Sikap Noran juga akhir ini lebih lunak padanya. Tidak lagi ketus apalagi emosi saat berbicara padanya. Walaupun ia kadang masih memasang wajah datar, tapi sikapnya sudah jauh lebih baik. Ia juga mau memakan masakannya. Bahkan, ternyata kepulangannya siang tadi hanya untuk memeriksa. Apakah nasi goreng buatannya pagi tadi masih bersisa? Ia belum makan siang padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ia ingin memakan nasi goreng itu lagi bila masih ada.
Noran mencoba memeriksa di dapur tanpa bertanya pada Nazila. Melihat Noran seperti sedang mencari sesuatu, Nazila pun bertanya. Dengan ragu Noran mengatakan kalau ia sedang memeriksa sisa nasi goreng pagi tadi. Nazila membulatkan matanya, merasa aneh dengan tingkah Noran akhir ini. Nazila pun menjelaskan kalau nasi goreng itu telah habis. Namun, ia menawarkan membuatkannya lagi. Senyum Noran pun merekah dengan sangat indah saat mendengarnya. Nazila sampai terpaku dengan pemandangan langka itu. Nazila menghela nafas panjang, menyingkirkan segala pikiran yang berseliweran di benaknya. Dalam hati, Nazila memperingatkan dirinya agar tak terlalu memikirkan Noran, agar menjaga jarak dengannya, dan agar membentengi hatinya. Agar tidak terjerumus ke dalam pesona Noran. Apalagi ia tahu, Noran milik Sarah dan mereka saling mencintai. Ia tak mau hancur seperti sang ibu karena cinta yang tak terbalaskan. Ia tak ingin terpuruk yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Sudah cukup hidupnya penuh dengan kegetiran. Ia yakin, kebaikan Noran hanya karena rasa bersalah laki-laki itu padanya. Ia yakin, Noran menciumnya hanya karena terbawa suasana. Atau mungkin, itu karena ia sedang tidak bertemu Sarah. Jadi ia menciumnya sebagai pelampiasan. Ya, ia yakin seperti itu. Uek, uek. Uek, terdengar suara seseorang sedang muntah dari dalam kamar Noran. Nazila yang baru saja selesai masak dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Untuk membersihkan diri lantas berhenti di depan kamar Noran. Ia menajamkan pendengarannya, meyakinkan diri Norankah yang sedang mengalami muntah. Nazila pun mengetuk pintu kamar Noran, tapi tak ada respon. Lalu ia mencoba memutar handle pintu dan terbuka. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Dengan langkah ragu, Nazila masuk ke kamar itu untuk memeriksa keadaan Noran. Bersamaan dengan itu, terlihat Noran dengan wajah pucatnya. Baru keluar dari kamar mandi dengan langkah sempoyongan. Nazila pun segera berlari dan membantu memapah Noran ke tempat tidur. "Tuan kenapa?" tanya Nazila polos. Ia kembali lupa kalau Noran telah memintanya tidak memanggilnya Tuan lagi. Noran mendengus, namun tersenyum kecil melihat tingkah istrinya itu. "Cek Tuan lagi." Keluhnya seraya menyandarkan kepalanya di kepala ranjang. Nazila hanya bisa tersenyum kikuk sebab ia pun belum tahu harus memanggil Noran apa. "Nggak tahu, perutku mendadak mual dan ingin sekali muntah," ujar Noran. Membuat Nazila mendekatkan tubuhnya dan menempelkan telapak tangannya di dahi Noran. Tapi suhunya normal pikirnya, mungkin Tuan masuk angin. Ujar Nazila, "Mau saya kerokin?" Tawarnya, setahu Nazila obat paling ampuh untuk orang masuk angin ya dikerok. Biasanya ia pun seperti itu. Bi Arum akan mengerok punggungnya, agar ia lekas sehat dan cara itu memang terbukti ampuh padanya. Yang tidak terbiasa pergi ke dokter. Noran melongo tak percaya, seumur ia tidak pernah dikerok. Setiap sakit,
orang tuanya selalu memanggil dokter. Mereka memang memiliki dokter keluarga yang selalu siap dipanggil kapan saja. Bila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, lalu kini Nazila menawarkannya dikerok. Noran bergidik ngeri membayangkan punggungnya dikerok, hingga merah menyerupai tulang tengkorak. Gimana? Mau nggak? Kalau nggak, saya mau siap kerja, imbuh Nazila. Mendengar perkataan Nazila kalau ia ingin pergi kerja, sontak membuatnya menganggukkan kepala. Entah mengapa hari ini ia merasa sangat enggan pergi kemana-mana termasuk pergi ke kantor. Bukankah kerokan itu membutuhkan waktu cukup lama? Artinya Nazila takkan punya waktu untuk kembali bekerja. Biarlah kali ini ia bertingkah aneh asalkan saat ini Nazila tidak pergi kemana-mana. Noran heran dengan dirinya sendiri, mengapa dirinya bisa bersikap seperti ini. Melihat Noran mengangguk, lantas Nazila segera pergi ke kamarnya. Tak lama kemudian ia kembali membawa sebuah uang logam dan balsam. Noran menatap ngeri ke arah kedua benda keramat tersebut. Buka bajunya. Titah Nazila membuat Noran menelan ludahnya sendiri. Melihat Noran seperti ragu, Nazila mengerutkan keningnya. Kenapa? Sakit nggak? Tuan nggak pernah dikerok? Noran menggeleng. Orang kaya manja, sakit dikit taunya ke dokter. Padahal obat masuk angin yang ampuh itu ya kerokan. Kalau baru pertama emang terasa sakit gitu, tapi lama-lama malah bikin ketagihan. Tuan coba aja dulu, saya yakin. Entar Tuan bakal ketagihan minta kerokin setiap nggak enak badan. Ujarnya membuat Noran bertanya-tanya, benarkah? Ayo cepat, buka, udah mau siang nih, saya mau kerja. Sewot Nazila, Noran pun sampai melongo mengapa kini sikap Nazila sedikit cerewet. Apakah sebenarnya ini sifat aslinya? Menurut Noran pun mulai membuka kaos oblong yang membalut tubuhnya. Nazila sampai menelan salivanya saat dihadapkan dengan punggung kokoh Noran. Tak mau pikirannya berselancar kemana-mana. Nazila pun segera membalurkan balsam dan mulai mengerok punggungnya. Nazila, sakit, stop. Selepas dikerok, Noran pun tertidur lelap. Tanpa sadar Nazila tersenyum kecil mengingat bagaimana Noran tadi menjerit-jerit. Karena sentuhan koin dan kulitnya, kulit Noran tidak terlalu putih, tapi sangat halus, lembut dan bersih. Sampai Nazila merasa malu sendiri sebagai perempuan. Kulitnya justru tidak sebagus kulit Noran. Sudah hampir 1 jam Noran tidur, bahkan sampai ia melewatkan sarapannya pagi ini. Tak ingin Noran tambah sakit, Nazila pun membangunkannya untuk memintanya segera makan. Tuan, bangun, apa Anda benar tidak ingin ke kantor? Ujar Nazila yang berdiri di depan pintu. Ia tidak berani masuk ke dalam kamar Noran meskipun tadi ia sempat berada di sana. Melihat Noran yang tak bergeming, Nazila pun memberanikan diri memajukan beberapa langkah. Mungkin Noran kurang jelas mendengar suaranya,
Tuan, bangun, sudah siang, Anda belum sarapan. Noran menggeliat, tapi matanya masih terpejam. Membuat Nazila bingung lalu kembali mendekat. Lalu dengan jari telunjuknya ia menyentuh pundak Noran agar laki-laki itu bangun. Tuan, bangun, Tiba-tiba Noran menarik pergelangan tangannya, hingga ia terduduk di bibir ranjang. Nazila berusaha berdiri dengan cepat, tapi Noran justru meletakkan kepalanya di pangkuan Nazila. Membuat jantung Nazila berdegup dengan kencang. Kepalaku pusing, bisa tolong pijitin? Ucap Noran dengan mata terpejam. Nazila tak bergeming. Ia justru bingung dengan apa yang dilihatnya saat ini. Mengapa sikap Noran kian aneh pikirnya? Bahkan terlihat sedikit manja. Tuan, bagaimana kalau saya hubungi Nona Sarah saja supaya bisa mengurus Anda di sini? Tawar Nazila. Noran yang mendengar hal tersebut lantas membuka matanya. Sorot matanya begitu tajam seakan ingin membolongi dadanya. Kenapa harus panggil dia? Apa kamu tidak mau mengurusku? Desis Noran kesal. Seolah-olah ia tidak suka saat Nazila mengucapkan nama Sarah. Tapi bukankah Tuan pernah bilang muak dengan saya? Saya hanya ingin membuat Tuan merasa lebih nyaman saja. Kalau saya mau meminta Sarah kemari, sudah aku lakukan sejak tadi. Tapi aku hanya meminta dirimu yang membantu saya. Apa susahnya menuruti permintaan suami? Nazila terdiam. Memang benar apa yang dikatakan Noran. Tak ingin terus berdebat. Akhirnya Nazila pun menuruti permintaan Noran walau dengan setengah hati. Kamu gak ikhlas? Apa? Kamu gak ikhlas pijitin kepala saya? Siapa bilang? Urusin suami itu harus ikhlas agar apa yang kamu lakukan bernilai ibadah. Ujar Noran sok menasihati. Dalam hati, Nazila mendengus kesal. Mengapa sikap Noran seolah-olah dirinya suami yang baik dan bertanggung jawab? Suami sementara, begitu maksud Tuan? Biarpun sementara aku tetap suami kamu. Jadi kamu harus nurut sama saya. Ingat itu, cek saya aja disuruh nurut, giliran dia boleh semaunya. Cibir Nazila pelan tapi masih dapat didengar Noran. Kapan saya bersikap semaunya? Ini apa? Geram Nazila. Ia pun memijit kepala Noran dengan kuat hingga ia mengaduh kesakitan. Tuh kan, benar, nggak ikhlas. Telilit. Terdengar suara nada dering panggilan dari ponsel Nazila. Tanpa permisi, ia pun segera beranjak mengambil ponselnya yang berada di meja makan. Ia lantas tersenyum saat melihat siapa si penelepon. Halo, Assalamualaikum. Ucap Nazila. Waalaikumsalam, lah. Sahut seseorang di seberang sana. Kamu masih nggak enak badan ya, lah? Iya, Vin, badan aku masih lemes. Maaf ya, terpaksa libur lagi. Udah, nggak usah dipikirin. Ini kan bukan mau kamu. Aku tahu, kalau nggak terpaksa kamu nggak mungkin libur kerja.
Tahu aja. Taulah, tahu banget malah, ujar Kevin seraya terkekeh. Lah, mau nggak makan siang bareng? Kalau mau nanti aku jemput. Nggak tahu deh, Vin, aku lihat sikon dulu ya. Oke, lah, cepat kabarin ya, aku tunggu. Lalu panggilan pun ditutup setelah keduanya sing mengucapkan salam. Diam Noran kembali menguping pembicaraan mereka. Ia sudah seperti penguntit yang menguntit istrinya sendiri. Melihat Nazila telah selesai bicara di telepon, Noran pun segera kembali membaringkan tubuhnya di atas kasur. Ia tak mau kedapatan mencuri dengar obrolan Nazila dan Kevin. Pembicaraan itu memang biasa saja. Tapi terdengar syarat akan perhatian dan anehnya Noran tak suka. Tapi apalah daya, ia tak bisa mencegahnya. Siapakah dirinya? Hanya suami sementara seperti yang dikatakan Nazila. Hari beranjak siang. Nazila tampak telah cantik dengan dress selutut berwarna mustard di tubuhnya. Noran yang sedang menonton ruang tamu pun sampai tertegun. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan istrinya itu selama ini. Bahkan saat masih menjabat sebagai sekretaris pun, Noran tak pernah memperhatikannya sama sekali. Tapi kini, ia akui, Nazila sebenarnya sangat cantik. Tapi kenapa ia baru menyadarinya sekarang? Lah, panggil Noran dengan suara lemasnya. Bersambung.